Bab 411. Menghadapi sikapnya, kemarahan Ibu Thompson berkobar. Dia menatap Nicole dengan dingin sambil meninggikan suaranya. Beraninya kamu bertanya apa yang kamu lakukan? Kamu membuat masalah di sini dan mengganggu pelajaran orang lain. Tahukah kamu kalau ujiannya Senin depan? Aku ingin melihat nilai seperti apa yang akan kamu dapatkan. Jika kamu berani mendapat nilai 0 seperti di ulangan tiruan, tunggu saja sampai kamu dikeluarkan. Nicole memandangi wajah serius Miss Thompson. Kalau hanya wajahnya saja, tidak akan ada yang menyangka kalau guru yang teliti ini korup. Belum lagi guru ini juga merupakan orang yang menyalahgunakan wewenangnya untuk membalas dendam pribadi. Ketika Nicole memikirkan hal ini, dia merasa sedikit konyol. Dia mengangkat alisnya sedikit dan menghilangkan semua kepura-puraan sopan. Kalau begitu tunggu saja hasilnya. Semua pembicaraan tentang dia yang akan mempengaruhi hasilnya hanyalah alasan bagi Ni. Thompson datang dan mencari masalah dengannya. Ketika Nyonya Thompson mendengar perkataan Nicole, dia terkejut pada awalnya, lalu mendesis dengan marah, siapa yang tidak tahu bahwa kelas B bukanlah tandingan kelas A. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak akan pernah bisa melampaui mereka. Saya memahami hal ini dengan sangat baik. Tidak ada yang mengharapkan Anda untuk meningkatkan nilainya. Sebaliknya, itu lebih dari cukup jika Anda tidak menghalangi yang lain. Dia berpikir ketika Nicole berbicara tentang hasilnya, dialah yang harus melihat apakah kinerja kelas B mengalami kemunduran atau tidak. Kinerja kelas B jauh lebih buruk daripada kelas A. Nicole hanya menghindari tanggung jawab. Aku tidak ingin mendengarnya sama sekali. Dia sangat licik. Dia benar-benar ingin menggunakan rata-rata kelasnya untuk menyembunyikan kekurangan pribadinya. Nyonya Thompson mengira dia telah mengetahui tipuan Nicole dan kagum pada kecerdasannya sendiri saat dia semakin meremehkan Nicole. Secerdas apapun Nicole, dia tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Memikirkan hal ini, Ibu Thompson mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi sebelum dia dapat membuka mulut, suara tenang Nicole terdengar. Itu tidak berdasarkan hasil kelas B. Nicole memandang ke arah Ni. Thompson yang sombong dengan sabar menjelaskan lebih lanjut. Itu hasilku sendiri. Ibu Thompson memandang wajah tenang Nicole dengan heran, lalu dia mengajukan pertanyaan yang membingungkan. Bagaimana menurutmu, hasil individualmu? Dia kemudian tertawa tak terkendali. Anak nakal ini lucu sekali. Dia menjadi sombong ketika dia berpikir bahwa hasilnya di Great Oak bagus. Siapapun yang mendapat nilai terendah di Royal Creek Institute bisa mendapat nilai lebih baik darinya. Dia terlalu sombong. Itu sebabnya semua orang mengolok-oloknya ketika Nicole mengatakan dia ingin mengajari Austin dan yang lainnya. Mereka semua menghitung bahwa jika Austin berada di urutan pertama dari bawah, nilai Esperian Nicole di Great Oak mungkin akan sama dengan nilai Austin. Belum lagi kualitas pengajaran dan penilaiannya yang jauh berbeda. Tak satu pun dari siswa yang bangga itu menyangka bahwa Nicole yang berasal dari pedesaan mampu bersaing dengan mereka semua yang telah melalui banyak tahap seleksi. Ini juga alasan mengapa sebagian besar orang di Royal Creek Institute menolak menerima Nicole. Bagi mereka, Nicole adalah seseorang yang datang melalui beberapa koneksi. Mereka merasa dia tidak layak untuk duduk dan belajar bersama mereka. Selain itu, ratu kampus mereka harus menjadi lambang kecantikan, kecerdasan, dan keanggunan, tanpa kekurangan dalam kedua kategori tersebut. Tidak peduli betapa cantik dan terampilnya dia, mereka merasa dia tertinggal secara intelektual. Di mata mereka, orang dengan hasil buruk langsung ditandai sebagai sampah tidak berguna. Semua orang memandangnya. Aku tidak pernah mengira wanita jalang bodoh seperti Nicole akan mengatakan bahwa taruhan akan didasarkan pada hasil. Banyak yang berhenti menjelek-jelekkan Nicole tanpa alasan, tetapi ketika mereka mendengarnya mengatakan sesuatu yang sangat lucu, mereka tidak bisa menahan tawanya dengan tenang. Orang bodoh selalu tidak takut. Tidakkah dia tahu bahwa Royal Creek Institute penuh dengan orang-orang jenius? Siapapun di antara kita bisa menjadi jenius di sekolah lain. Saat mereka memikirkan hal ini, mereka memandang Nicole dengan bangga di mata mereka. Bab 412. Nicole tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya saat dia dengan tenang menatap Miss Thompson, yang masih tertawa.
Dia lalu menutup buku di depannya. Lebih baik jangan biarkan air liurnya menodai bukuku. Ketika Ibu Thompson melihat tindakan Nicole, dia tiba-tiba berhenti tertawa. Nicole memang berkulit tebal. Dia tidak terganggu setelah dipermalukan seperti ini. Seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri yang besar. Namun, Ibu Thompson berpikir, bagaimana mungkin? Sebelumnya, hasil ujian tiruan Nicole sudah dilihat oleh semua orang. Tidak ada yang dengan sengaja mendapat nilai 0 untuk gagal dalam ujiannya. Dia menatap Nicole dengan dingin, mengedipkan matanya. Nicole, karena kamu berani mengatakan itu, aku akan menunggu dan melihat. Ibu Thompson berhenti sejenak. Saat dia menatap gadis yang bahkan tidak menoleh ke arahnya, sedikit nada Schadenfreude muncul dalam suaranya. Ingat apa yang kukatakan. Jika nilaimu masih 0, lupakan saja rencanamu untuk datang ke sekolah ini lagi. Kau mendengarku. Nicole sama sekali tidak terganggu dengan intimidasi itu. Vivian, yang duduk di depan, menatap Nicole dengan sedikit kebencian di matanya. Bu Thompson, Nicole sengaja mengganggu kita untuk menurunkan nilai kita sehingga tidak ketara kalau dia mendapat nilai jelek. Oh, benarkah? Ibu Thompson ketika mendengar apa yang dikatakan Vivian. Ia merasa itu masuk akal. Dia lalu membuka matanya saat menatap Nicole, tidak menyangka bahwa Nicole akan berniat jahat. Memang, jika orang lain mendapat nilai jelek, dia tidak akan terlihat canggung meskipun dia sendiri mendapat nilai jelek. Nicole, aku tidak pernah mengira kau orang yang licik. Banyak yang terhanyut oleh kata-kata Vivian dan perkiraan nyata. Lagi pula, Nicole punya begitu banyak hal yang terjadi di sekitar sini sehingga mereka terganggu karena mencoba mengikuti semuanya. Pantas saja dia tidak takut menampilkan hasilnya kepada Bu Thompson. Ternyata dia yang merencanakan ini. Semua orang kemudian menatap Nicole dengan sedikit kesal. Dasar jalang sekali kau, Nicole. Kami pikir kamu bukan orang jahat, tapi sekarang sepertinya memang ada yang salah dengan karaktermu. Gary, yang duduk di belakang, ikut memandang Nicole dengan alis berkerut, sedikit keraguan tampak di matanya. Selama ini Nicole tidak memperhatikan kelas, tidak pula menghadiri kelas Olimpiade Matematika, tetapi dia menerimanya di sini, pikir Gary sambil ekspresinya sedikit berubah. Mungkinkah dia mencoba menjatuhkan nilai semua orang seperti yang dikatakan Vivian? Vivian melihat ekspresi serius Gary yang menetap angsur dan merasa senang di dalam hatinya. Akhirnya aku bisa membuat Gary melihat kepribadian Nicole yang sebenarnya. Vivian lalu menatap Nicole dengan pandangan penuh keyakinan, namun ada rasa Schadenfreude yang mendalam di matanya. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa keluar dari ini tanpa cedera. Nicole melirik Vivian dan menatap Bu Thompson dengan pandangan yang sama sekali tanpa ekspresi saat Bu Thompson berkata, dengan tenang, saya tidak pernah berencana untuk mempengaruhi nilai orang lain. Dia mengetuk meja dengan jari telunjuknya pelan-pelan. Ketika dia teringat bagaimana Tuan Riddlesir berharap agar dia berhasil dalam ujian ini, dia memandang orang-orang yang menontonnya dengan begitu bejatnya dan tersenyum bangga dan percaya diri. Saya tidak peduli sama sekali kalau mereka semua memberikan yang terbaik. Jadi, buat apa saya repot-repot mempengaruhi nilai mereka? Apa? Semua orang menatap Nicole, hanya Lulu, June, dan Bradley yang duduk dengan tenang di tempat mereka, bahkan tidak berkedip. Bab 413. Jack dan Wayne, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tercengang saat melihat Nicole. Diremehkan seperti ini, bahkan mereka, siswa tingkat bawah pun marah, apalagi yang berprestasi. Benar saja, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nicole, semua orang memandangnya dengan marah. Jika bukan karena Thompson masih berdiri di sana, mereka mungkin akan bergegas untuk memberinya pelajaran. Bahkan Ibu Thompson pun terdiam. Saat dia menyadari apa yang dibicarakan Nicole, wajahnya sudah memerah. Nicole, kamu, Ibu Thompson bertanya-tanya, apakah dia benar-benar bodoh, atau dia terlalu percaya diri. Tepat setelah itu, Bu Thompson mengerutkan bibirnya sambil menatap Nicole dan berbalik untuk pergi. Baiklah, karena kamu sudah sombong, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Dia berpikir, Nicole cukup bodoh hingga menyinggung seluruh kelas. Saya tidak perlu ambil pusing dengan hal itu.
Aku bisa meninggalkannya di sana untuk mengurus dirinya sendiri. Saat Nyonya Thompson hendak meninggalkan kelas B, suara datar Nicole terdengar dari belakang. Nona Thompson, jangan lupakan taruhan kita. Ibu Thompson terkejut sesaat sebelum teringat taruhan yang dia buat dengan Nicole untuk si idiot itu, Austin. Jika Austin mendapat peringkat 20 teratas dalam tes ini, Thompson harus meminta maaf kepadanya di depan semua orang di sekolah. Jika Austin gagal melakukan itu, Nicole harus meninggalkan Royal Creek Institute. Yah, sepertinya taruhan itu tidak penting sama sekali. Selain itu, jika Nicole tidak datang kali ini, aku akan mengeluarkannya dari sekolah. Sedangkan untuk Austin dan sekelompok sampah tak berguna itu, tidak ada keraguan bahwa bahkan masuk ke posisi 20 teratas dari bawah sudah merupakan tugas yang sulit. Nyonya Thompson berpikir sambil mencibir sambil memandang Nicole. Lalu dia berkata dengan keras, "Aku wanita yang menepati janjiku, tapi aku sarankan kamu lebih memikirkan dirimu sendiri. Kalau Austin tidak bisa masuk 20 besar, kamu akan dikeluarkan." Mengatakan ini, dia melangkah maju seolah-olah dia baru saja memenangkan pertarungan. Setelah Ibu Thompson pergi, banyak yang ingin bertanya kepada Nicole apa maksudnya. Namun setelah melihat tatapan dingin dan acuh tak acuh di matanya, banyak yang langsung tenang. Tak satu pun dari mereka yang berani memprovokasi dia, tetapi tatapan mereka penuh rasa jijik dan jijik. Kata-kata Nicole sombong, mengatakan bahwa dia tidak peduli meskipun kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita. Dia mungkin tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan siapapun, jadi dia menjadi gila. Kita tidak punya waktu untuk peduli pada orang gila seperti dia. Ketika Vivian mendengar Nicole, dia juga berpikiran sama. Nicole pasti sudah gila mengatakan hal itu. Senyum muncul di matanya saat dia menatap Nicole dengan tatapan penuh kebencian. Nicole, kamu telah menyinggung semua orang di kelas B. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku sendiri yang tidak berdaya. Memikirkan hal ini, Vivian berkata, "Nicole, semuanya mendengarkan apa yang kamu katakan. Sebagai ketua kelas, saya akan memastikan kamu memahami apa yang kamu katakan." Ada nada schadenfreude dalam suaranya, seolah dia ingin menyingkirkan Nicole secepatnya. Jika kamu hanya berbicara besar dan tidak melakukan apa yang kamu katakan, kamu harus menanggung akibatnya. Jangan menarik kembali kata-katamu ketika saatnya tiba. Vivian berpikir, Nona Thompson berkata, jika nilai Nicole buruk lagi kali ini, dia harus meninggalkan sekolah. Hari itu akhirnya tiba. Setelah dia dibebaskan, sekolah akan kembali normal. Di sisi lain, ekspresi Nicole tidak berubah sama sekali. Saat dia menatap Vivian tanpa ekspresi, suaranya mengandung nada dingin yang bisa langsung menembus hati seseorang. Bukankah ini yang kamu inginkan? Bab 414. Vivian tercengang, dan dia tidak bisa menahan ekspresinya. Dia selalu menjadi ketua kelas yang jujur dan peduli pada semua orang. Dia begitu terbawa suasana sehingga apa yang dia katakan terdengar agak bias. Oliver memandang Vivian dengan ekspresi terkejut, sedikit kekecewaan di matanya. Nicole, apa maksudmu dengan itu? Apa pendapatmu tentang upaya kolektif kelas kita? Sampai kamu dengan sinis menyatakan bahwa semua usaha kita tidak sebanding dengan usahamu. Seseorang yang bahkan tidak memperhatikan kelas sama sekali. Nicole menatapnya dengan nada dingin yang tidak bisa dijelaskan dalam suaranya. Kamu mengklaim bahwa aku mempunyai motif tersembunyi, dan mereka memilih untuk mempercayai klaim bodohmu. Jadi, aku tidak punya pilihan selain membuktikannya, bukan? Dia bersandar di kursi. Wajahnya jelas tanpa ekspresi, tapi ada tepi tajam yang membuat siapapun tidak bisa memalingkan muka. Gary menatap Nicole dengan linglung saat dia merasakan sosok di trek balap tiba-tiba muncul di depan matanya. Dan ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Nicole, mereka semua tercengang. Ya, kami selalu menilai pikiran dan tindakan Nicole secara subjektif. Kami selalu memilih untuk mempercayai apapun yang bertentangan dengan Nicole. Mungkinkah Nicole tidak punya pilihan selain memilih cara yang kejam untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Untuk memutuskan semua hubungan dengan kami,
dia mengatakan sesuatu yang tidak dapat dibatalkan sehingga dia bisa membuat semua orang mendengar suaranya dengan jelas. Tetapi Nicole bahkan tidak mempedulikan kita, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Meski begitu, dia tidak perlu mengatakan hal seperti ini ketika dia tidak punya niat untuk mempengaruhi pelajaran kita. Semua orang memandang Nicole dan, untuk sesaat, bingung bagaimana harus bereaksi. Nicole sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan karena dia hanya duduk di sana dan menunggu bel sekolah berbunyi. Tuan Kennedy sedang duduk di kantor Nona Emerson untuk minum. Dia memandang Nona Emerson yang sedang mengemas bahan ajar di depannya dengan ekspresi sinis di wajahnya. Bu Emerson, sebentar lagi Olimpiade Matematika akan diadakan. Saya ingin tahu, bagaimana persiapan kelas Anda? Siswa yang mereka pilih semuanya sudah siap sepenuhnya karena kali ini mereka mengincar hadiahnya. Memikirkan Nicole yang tidak mendapat nilai di mes. Di kelas Emerson, Kennedy terkekeh pelan, nadanya sangat sinis. Setelah Olimpiade Matematika selesai, kita akan mendapat kehormatan melihat siswa pertama Royal Creek Institute pulang dengan nilai 0. Dan itu pasti Nicole dari kelasmu. Ibu Emerson memandang acuh tak acuh pada Tuan Kennedy yang sedang membual, dan dia tidak berkata apa-apa. Tuan Louis lah yang datang untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan matematika dengan Nyonya Emerson, yang menggelengkan kepalanya tidak setuju. Tuan Kennedy, jangan langsung mengambil kesimpulan. Dalam hatinya, Nicole selalu menjadi orang yang tidak bisa ditebak. Namun, Tuan Kennedy hanya menatap Tuan Louis dengan dingin. Dia hanya seorang guru matematika dan tidak punya gengsi di sekolah. Dia bahkan tidak bisa menjadi kepala sekolah, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Memikirkan hal ini, Tuan Kennedy melirik ke arah Tuan Louis dan berkata, Tuan Louis, Anda sudah berada dalam keadaan yang menyedihkan ini, jadi jangan repot-repot menceramahi saya, oke? Tuan Louis tahu ini tipikal Tuan Kennedy, jadi dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia lalu berdiri sambil tertawa kecil, dan berpamitan pada Nyonya Louis. J. Emerson, Direktur Pelaksana. Nona Emerson, Anda harus pergi ke kelas Anda. Jangan terlambat lagi. Mengatakan ini, dia keluar tanpa melihat ke arah Tuan Kennedy. Bab 415. Melihat Tuan Kennedy bahkan tidak menganggapnya serius, Tuan Louis merasa tidak perlu dia memberitahu Tuan Kennedy mengapa Nicole mendapat nilai 0 sebelumnya. Kami tinggal menunggu Nicole menamparkan wajahnya. Sir Louis tidak bisa menahan keinginannya untuk melihat wajah Sir Kennedy jika saatnya tiba. Ibu Emerson berjalan di belakangnya dan keluar dari kantornya dengan santai mengunci pintu di belakangnya. Tuan Kennedy merasa sulit untuk tetap tenang karena keduanya mengabaikannya. Melihat Ibu Emerson hendak mengurungnya di kantornya, dia berteriak tidak senang. Nona Emerson, ada apa denganmu? Apakah Anda tidak melihat ada seseorang di sini? Mengapa Anda mengunci pintu? Ketika Bunda Emerson mendengar suaranya, dia berbalik dan memandangnya dengan heran. Tuan Kennedy, kantor siapa ini? Tuan Kennedy tidak mengerti apa yang dia maksud dan menganggap wanita ini gila, sedemikian rupa sehingga dia tidak mengenali kantornya sendiri, jadi dia berkata dengan nada meremehkan, Nona Emerson, apa yang Anda katakan? Ini adalah, tentu saja, kantormu. Ibu Emerson berdiri di luar dengan bahan ajar di tangannya sambil berkata sambil setengah tersenyum. Karena ini kantorku, kenapa aku tidak bisa menguncinya saat aku pergi? Ketika Tuan Kennedy mendengarnya, dia kehilangan kata-kata dan hanya bisa menatapnya lama sebelum menemukan kata-katanya. Masih ada orang di dalam. Tidak bisakah kamu menungguku pergi sebelum menguncinya? Mengatakan ini, dia mempercepat langkahnya menuju pintu. Nona Emerson menatapnya tanpa ekspresi ketika dia berdiri di dekat pintu. Tuan Kennedy mengira dia takut dan membungkuk padanya. Dia selalu bersikap lembut padaku. Dia tidak pernah mengatakan apapun lagi. Bahkan sekarang pun pasti demikian. Namun, ketika dia hendak melangkah keluar pintu dengan penuh kemenangan, suara lembut Miss Emerson mendengar. Tadinya aku akan mengunci pintu karena tidak ada orang di dalam. Tuan Kennedy berpikir, apa maksudnya? Butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa Emerson menyiratkan bahwa dia bukan siapa-siapa.
Dia sangat marah hingga cangkir di tangannya bergetar, air panas memercik ke seluruh tubuhnya sambil berteriak. Nona Emerson, tunggu saja. Setelah hasil tes keluar, mari kita lihat apakah Anda bisa menunjukkan ekspresi seperti itu lagi. Nona Thompson telah berjanji kepada saya bahwa setelah hasil tes keluar, penghargaan guru terbaik akan menjadi milik saya. Tunggu saja. Petik 2. Ibu Emerson bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia menyisir rambutnya ke samping, dan wajahnya tidak lagi terlihat ketakutan. Namun, karena mereka berdua terlibat, aku akan menderita apapun yang aku lakukan. Jadi, mengapa saya harus terus merasa dirugikan? Setelah kelas usai, Bu Emerson memanggil Nicole ke sisinya dan menyebutkan waktu dan tanggal Olimpiade Matematika. Nicole memperhatikan wajahnya saat dia mencatat dengan serius. Ekspresinya tetap tanpa ekspresi. Vivian memandang Nicole, tatapannya dingin. Banyak juga yang merasa tidak puas saat melihat Bunda Emerson begitu dekat dengan Nicole. Miss Emerson sebenarnya berharap Nicole mencetak gol. Mereka bisa memaafkan perkataannya sebelumnya, tapi mereka tidak percaya Nicole, yang mereka anggap tidak kompeten secara akademis dan suka membuat masalah, bisa mendapatkan hasil yang baik. Memikirkan perkataan Nicole tadi, banyak yang masih meremehkannya. Namun, Nicole tidak ambil pusing dengan apa yang mereka pikirkan. Setelah selesai berbicara dengan Ibu Emerson, dia dengan malas mengemasi barang-barangnya seolah dia tidak peduli sama sekali dengan semua yang ada di sini. Bab 416. Kelas hari itu berakhir dengan cepat, dan Nicole mengambil tasnya saat dia berjalan keluar. Gary menatap punggungnya saat dia bangkit dan ingin menyusulnya. Saat dia hendak menutup resleting tasnya, tiba-tiba punggungnya ditepuk. Gary menoleh ke belakang dengan kesal, mengira itu adalah Jack dan Wayne yang sedang bercanda. Namun, yang menarik perhatiannya adalah wajah Vivian yang sedikit pemalu. Kesan Gary terhadap gadis ini tetap pada level ketua kelas, dan studinya bagus. Saat dia berbalik dan melihatnya, Gary sedikit terkejut. Apa yang kamu cari untukku? Dia tidak menyangka Vivian akan menghentikannya di sini tanpa alasan. Vivian memandang Gary yang berdiri di depannya. Dia telah memperhatikannya sejak hari pertama sekolah. Baginya, ia bukan hanya anak bungsu dari keluarga Finlay, tapi ia juga dingin namun tampan, layaknya tokoh dalam fiksi. Saat dia membantunya mendaftar ke sekolah, alisnya yang dingin tampak hidup, seolah tatapan yang dia lihat adalah miliknya sendiri. Entah kenapa Vivian merasa namanya tidak ada dalam daftar, tapi dia secara pribadi diberitahu bahwa dia adalah Gary Finlay. Saat itulah ilusi dimulai, ambigu dan kabur. Saat itulah Vivian terjatuh ke dalam kandang yang telah dia putuskan sendiri. Seperti saat ini, saat Vivian memandang Gary yang terlihat sangat ramah, senyuman tulus muncul di wajahnya. Dengar, aku tahu itu. Gary memperlakukan saya secara berbeda. Namun, karena dia ragu-ragu dan tidak berbicara, dia gagal memperhatikan mata Gary, yang ingin mengejar Nicole, yang tidak sabar. Vivian mengatur ulang dirinya saat dia melakukan pose terbaiknya di kelas saat dia bertanya pada Gary. Gary, besok Olimpiade Matematika. Bagaimana persiapanmu? Dia khawatir dengan hasil tes pribadinya saat itu dan tidak mengikuti Olimpiade Matematika bersama Gary. Sekarang dia sangat menyesal karena perutnya mual. Setelah Gary mendengar pertanyaan Vivian, ekspresinya tidak banyak berubah. Dia berasumsi bahwa dia hanya memikirkan nilai keseluruhan kelas dan menanyakannya. Tidak perlu khawatir, hanya saja aku tidak yakin apakah aku bisa mendapat juara pertama. Dia pasti bersaing untuk mendapatkan hadiah tersebut, tetapi apakah dia bisa menempati posisi pertama atau tidak? Gary tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri 100%. Vivian memandang anak laki-laki yang berdiri di depannya. Jantungnya sedikit menegang ketika dia melihatnya mengerutkan kening. Tidak apa-apa, Gary. Kamu cukup hebat. Pada akhirnya, itu semua karena Nicole membuat taruhan sia-sia itu. Dia tidak pintar sama sekali, tapi dia tetap tangguh. Entah bagaimana, Miss Emerson mempercayainya sekarang. Bahkan aku bukan tandingannya. Seiring berjalannya waktu, Vivian mulai mengeluh tanpa henti. Ekspresi Gary menjadi semakin kesal. Asuhannya tidak memungkinkan dia untuk menyela wanita itu secara langsung,
dan ketika dia mendengarkan fitnah Vivian yang semakin keterlaluan terhadap Nicole, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Cukup, Vivian memandang Gary yang matanya dipenuhi amarah, kaget, tidak menyadari di mana dia memprovokasinya. Gary tidak bisa menahannya ketika dia menutup resleting tasnya dan menyampirkannya di punggung sebelum berjalan keluar, bahkan tidak menoleh ke belakang. Vivian melihat punggungnya yang dingin dan mengepalkan tangannya dengan marah. Sentuhan yang sangat berbeda terlihat di matanya. Semua yang dia katakan ditujukan pada Nicole. Menurutnya Gary sudah mengetahui identitas Nicole yang sebenarnya dan pasti akan setuju dengannya. Namun, dia tidak menyangka dia akan bereaksi seperti ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Vivian menjadi sangat cemberut. Kalau tidak salah, di dalam tas Gary tidak ada buku yang setengah terbuka tadi. Hanya ada kemeja di dalamnya. Bab 417. Penglihatanku baik-baik saja. Saya melihat tulisan tangan di baju itu. Itu adalah tanda tangan Nicole. Saya telah melihatnya berkali-kali di pekerjaan rumahnya. Jika Gary mempunyai tanda tangan Nicole di tasnya, itu berarti satu hal, dia mengkhianatiku. Vivian melihat bayangan Gary pergi dan anehnya dia menjadi tenang. Saya tidak bisa menyalahkan dia. Ini semua salah sucubus, Nicole. Harvey benar, Nicole benar-benar iblis. Memikirkan hal ini, Vivian berjalan ke meja Nicole yang sudah kosong dan menjatuhkannya ke lantai. Buku-buku Vivian kemudian berserakan di lantai, namun Vivian tidak tinggal diam bahkan beberapa kali menginjaknya dengan kejam. Ada beberapa teman sekelas yang belum pergi dan memandangnya dengan kaget. Vivian lalu tersenyum lembut. Aku baik-baik saja, hanya saja tekanan untuk ujiannya agak tinggi. Mengatakan ini, dia berjalan kembali ke tempat duduknya, berkemas, dan pergi. Nicole pertama kali pergi ke kafe dan meminum secangkir kopi yang dibuat sendiri oleh Jared saat mengerjakan buku kerjanya. Dia kemudian melihat ponselnya dan mendesak Austin untuk datang belajar. Yang terakhir merespons dengan emoji dirinya yang sedang terburu-buru. Senyuman muncul di mata Nicole sebelum menghilang dengan cepat. Dia mengetukkan jarinya dengan lembut ke meja kayu. Ekspresinya tanpa ekspresi. Nicole duduk di tempat Jared sering duduk, di dekat jendela tinggi. Sinar matahari keemasan menyinari tirai putih ke wajahnya, membuatnya terlihat sangat tenang. Klaus kebetulan melihat sekilas dan tertegun sejenak. Butuh beberapa detik sebelum dia sadar kembali dan mengeluarkan ponselnya dan ingin mengambil foto gadis cantik itu. Rambutnya yang sedikit berantakan dan berkibar di samping wajahnya yang seputih salju terlihat sangat rapi dan indah. Saat dia berada di bingkai jendela, sosok gadis itu tiba-tiba menghilang, dan di tempatnya ada punggung seorang pria jangkung. Meskipun punggungnya berbahu lebar dan berpinggang sempit, dengan rasa bangga yang dingin, punggung pria itulah yang paling dikenal Klaus. Klaus memelototi bosnya, memberinya tatapan peringatan ketika dia menutup telepon. Itu hanya foto Nona Nicole. Anda pelit sekali, Tuan Johnston. Klaus dengan marah kembali mengaduk sirup di dalam mixer sambil mulai bekerja lagi tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Mendapatkan pekerjaan saat ini saja sudah sulit, jadi sebaiknya kita menghargainya. Nicole tidak menyadari ketegangan di antara mereka berdua saat dia melihat ke arah Jared, yang berjalan ke arahnya, dan rasa dingin di matanya menghilang. Tidak sibuk hari ini. Ketika Jared mendengar pertanyaannya, dia mengangkat alisnya. Ada sedikit keraguan di wajahnya yang tidak sesuai dengan temperamennya. Selama kamu di sini, aku tidak sibuk. Ketika Klaus mendengar itu, seluruh tubuhnya menggigil. Tentu saja kamu tidak sibuk, tapi aku sibuk. Nicole mengerti apa maksudnya saat dia memberinya tatapan lucu sebelum dia berhenti berbicara dan membuang muka. Apa yang kamu lihat? Bab 418. Dia mendengar Jared bertanya dengan lembut. Nicole tidak menjawab, tapi sedikit emosi muncul di matanya saat dia menatap langit cerah di luar sebelum menghela nafas pelan dalam hati. Cuacanya bagus, tapi tidak cukup lama. Nicole menoleh ke belakang, dan Jared sedang duduk di seberangnya, bersandar malas di kursi. Namun auranya masih luar biasa. Matanya memiliki kontur yang dalam, dan bersamanya ada aura dingin yang tak terlukiskan, jauh, dan dingin di sekelilingnya. Itu seperti bulan es yang tergantung di langit, yang tidak akan pernah mendekati alam fana.
Melihat Nicole berbalik, mata indahnya sedikit melengkung. Ada apa? Tampilannya sangat cemerlang sehingga memikat semua orang. Ada banyak wanita yang mencari cintanya. Ada Chloe yang mencoba mendekatinya di Notting Brook, dan ada Liana yang jatuh cinta padanya. Identitasnya luar biasa, dan campur tangan semacam ini tidak bisa dihindari. Nicole merasa ada alasan mengapa Nyonya Walleser sangat menyukainya. Dia merasakan konflik yang tidak bisa dijelaskan saat dia perlahan mencondongkan tubuh ke depan dan menatap matanya, nada suaranya dingin. Apa yang akan kamu lakukan jika aku harus pergi sebentar? Ketika Jared mendengar pertanyaan itu, dia langsung berkata demikian. Mau kemana? Ayo pergi bersama. Saat dia mengatakan itu, mereka berdua tercengang. Jared sedang serius memikirkannya sekarang. Lagi pula, dia tidak pernah khawatir tentang pertanyaan tentang perpisahan, dan sekarang dengan Nicole yang menanyakan pertanyaan itu, dia mengungkapkan keinginan hatinya tanpa ragu-ragu. Seolah-olah itu wajar, Nicole tidak pernah menyangka akan mendapatkan jawaban ini. Dia dengan serius mempertimbangkan manfaat artikel ini selama beberapa detik sebelum menjawab. Tidak. Dia ingin menemukan Cal setelah ujiannya, tetapi perjalanannya berbahaya, dan dia tidak punya cara untuk menjamin keselamatannya. Ketika Jared mendengar jawabannya, sesuatu muncul di matanya, tapi dia tidak memaksakannya dan malah berbicara dengan lembut. Kalau begitu aku akan menunggumu. Nicole menatapnya dan senyuman segera muncul di matanya. Suaranya tenang namun menenangkan. Baiklah. Saat keduanya sedang berbicara, Austin dan gengnya menyerbu masuk, dan Nicole dapat mendengarnya dari kejauhan. Bos, aku di sini. Samei ada di belakangnya dengan ekspresi menghina di wajahnya, tapi saat dia melihat Nicole, matanya berbinar. Bos, besok Olimpiade Matematika. Bagaimana persiapannya? Nicole memandangnya dan berkata dengan lembut, cukup bagus. Austin tahu bahwa bosnya rendah hati, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa Olimpiade Matematika sangat sulit. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia tidak boleh memberikan tekanan lebih padanya. Bos, cukup sudah. Lakukan saja yang terbaik. Tidak masalah jika kamu tidak berhasil. Nicole memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia baru saja bangun dan bersiap untuk naik ke atas. Ayo, revisi terakhir. Jared duduk di sana, dan ketika dia melihat punggung Nicole, sebuah pikiran muncul di benaknya. Bab 419. Setelah Nicole selesai memberikan uang sekolah kepada Austin dan yang lainnya, dia kembali ke rumah. Dia pertama kali memberikan pemeriksaan komprehensif kepada Tuan Riddleser. Setelah dia yakin bahwa dia telah pulih sepenuhnya, dia mengangguk puas. Kakek bisa makan seperti biasa sekarang, dan dia tidak perlu lagi berbaring di tempat tidur. Makanan dan olahraga yang sesuai akan membantu kesembuhannya. Daniel, yang duduk di samping, mengangguk. Tuan Riddleser, sangat gembira. Dia sudah muak terbaring di tempat tidur dan segera turun untuk berjalan beberapa lingkaran. Pada saat dia kembali ke tempat tidurnya, Mer Riddleser telah melihat ke arah Nicole di hadapannya. Seolah dia teringat akan sesuatu, dan dia bertanya dengan nada serius. Apakah besok Olimpiade Matematika? Melihat Nicole mengangguk, Tuan Riddleser menghela nafas dalam-dalam sambil berkata, sepertinya sudah menyerah, anggap saja ini seperti permainan. Saya tidak meminta Anda untuk mencetak skor bagus di Olimpiade, tetapi jangan kembali dengan 0 lagi. Dia terdengar seolah-olah Olimpiade akan berakhir sebagai tragedi bagi Nicole. Dillon baru saja masuk dan mendengar kompromi ayahnya dengan Nicole dan sedikit tidak senang. Ayah, ada apa? Apa ayah tidak tahu kalau Tuan Wians akan menghadiri upacara penghargaan Olimpiade Matematika itu secara pribadi? Jika dia melihat anak dari keluarga Riddle begitu miskin di bidang akademisnya, kita mungkin bisa melupakan hal itu tanah. Namun Daniel menatap Nicole dengan percaya diri di matanya. Nicole tidak akan pernah seperti yang kamu katakan. Dalam hatinya, putrinya jelas tidak mudah menyerah. Saat itu pasti pertama kalinya Nicole menghadapi soal Olimpiade Matematika Sanjoto, dan itulah sebabnya dia mendapat nilai 0. Selama dia melakukan upaya normalnya, bahkan jika dia tidak memenangkan hadiah apapun, dia juga tidak akan menahan siapapun. Pikir Daniel.
Nicole memandang Daniel ketika dia mendengar itu. Wajahnya penuh dengan ekspektasi terhadapnya, dan ekspresinya melembut. Dia berbalik dan menatap Riddle, Sir, suaranya tegas. Saya pasti akan menempati posisi pertama. Apa? Ambil tempat pertama. Bukan hanya Dillon, bahkan Damien yang selama ini diam pun ikut tertawa. Tidak peduli seberapa bagus Nicole di Gritok, dia sekarang berada di Sanjoto, tempat yang penuh dengan bakat. Mencoba mendapatkan tempat pertama sangatlah sulit. Dillon hampir tidak bisa menyembunyikan nada mengejeknya ketika dia berkata dengan keras, Nicole, kamu benar-benar pandai menarik kaki seseorang. Bahkan aku terkesan dengan kemampuanmu yang begitu sombong tanpa rasa takut. Damien juga menyesuaikan kacamatanya saat dia memandang Nicole dengan ketidaksetujuan yang mendalam. Nicole, kamu terlalu sombong. Tidak apa-apa menjadi percaya diri saat kamu masih muda, tapi terlalu percaya diri adalah kebodohan. Nicole mengabaikan mereka berdua, dengan tatapan acuh tak acuh yang dingin di matanya. Bahkan Tuan Riddle, Sir, memandangnya dengan agak khawatir karena dia berada di bawah terlalu banyak tekanan. Memikirkan hal ini, Tuan Riddle, Sir, terbatuk sedikit. Sekarang sudah hampir waktunya. Ayo turun untuk memulai jamuan makan. Dia mengetukkan tongkatnya ke tanah sambil menatap Dillon dan Damien dan mendengus dingin. Bukankah seharusnya Snow, Raine, dan Clue pulang untuk berkunjung? Dillon mengangguk menandakan tidak ada masalah di pihaknya. Di sisi lain, Damien ingat bahwa Clue bahkan tidak datang berkunjung ketika Tuan Riddle, Sir, sudah pulih beberapa hari yang lalu dan mengerutkan kening dalam-dalam. Clue pasti sudah terlambat. Ketika ketiga nama itu disebutkan bersamaan, sesuatu muncul di benak Nicole. Dia dengan tenang berbalik dan turun ke bawah, namun dia memiliki beberapa pemikiran di benaknya. Melihat siluet kepergian Nicole, Dillon terkekeh dalam hati. Hanya 2 hari lagi, dan nasib Nicole akan ditentukan. Semua orang telah turun ke bawah, dan Preston, setelah melihat Nicole duduk tidak terlalu jauh, pergi untuk duduk di sampingnya. Nicole mengabaikannya dan hanya memegang sikunya sambil memikirkan berbagai hal. Samuel dan yang lainnya juga bergegas kembali, dan pandangan mereka tertuju pada Nicole. Stanley memandang adik perempuannya dan bertanya dengan lembut. Nicole, Olimpiadenya besok. Apakah kami perlu mengirimmu ke tempat tersebut? Bab 420. Ketika Spencer dan Samuel mendengar ini, mereka mengacungkan jempol kepada Stanley. Mereka membicarakannya di dalam mobil, tetapi ketika mereka duduk di sebelah Nicole, mereka hampir melupakannya. Nicole mengangguk pada Stanley dan berterima kasih padanya. Mendengar ini, Stanley tersenyum hangat, tapi Preston di sampingnya menggerakkan bibirnya. Jika mereka tidak mengatakan apapun, dia akan memiliki kesempatan untuk mengawalnya. Memikirkan hal ini, dia mendorong Nicole. Melihat mejanya masih belum terisi, dia berbisik. Apakah Anda kenal peretas yang menyerang situs kami? Nicole membalas anggukan tak terlihat. Preston tidak terpengaruh oleh sikap dingin wanita itu sambil terus bertanya, siapa mereka? Mengapa kita tidak dapat menemukan apapun tentang dia setelah sekian lama? Nicole menjilatnya sebelum melihatnya dan berkata dengan jelas. Server internasional perusahaan Anda terhubung ke port frekuensi yang berbeda dari miliknya. Dia adalah peretas tipe pembunuhan, jadi dia sangat protektif terhadap keamanan datanya, dan itulah mengapa Anda tidak dapat menemukan apapun. Dia tahu kata sandi lawannya, dan awalnya dia tidak ingin menggali lebih dalam masalah ini. Namun kali ini, pestanya jelas-jelas mengincar barang-barang yang diproduksi oleh Rowan dan timnya, sehingga Nicole tidak bisa tinggal diam. Logo pribadi di kumpulan data adalah sesuatu yang bahkan bisa dikenali oleh Zeke. Jadi bagaimana mungkin Nicole tidak mengenalinya? Memikirkan hal ini, Nicole memandang Preston dan berkata dengan agak datar. Apakah kamu kenal orang-orang di belakang perusahaanmu? Nicole berpikir, pasti ada yang diam-diam mendanai laboratorium Rowan. Tanpa bantuan orang tersebut, mereka tidak akan mampu menutupi biaya penelitian selama 1 tahun pun. Namun kali ini, orang tersebut tidak melakukan apapun bahkan ketika laboratorium Rowan berada dalam krisis pelanggaran data yang besar. Ini sama sekali tidak normal. Kecuali, mereka sudah tahu bahwa seseorang akan menyerang. Agar sang hacker dengan mudah mengirimkan pesan bantuan,
Bahkan pesan ucapan selamat di atas pun hilang tanpa bekas, seolah-olah orang tersebut sengaja membuat Zeke menemukan tugas tersebut. Lawan tahu aku terhubung dengan Zeke dan telah menghubunginya di kehidupan nyata. Artinya, mata Nicole menyipit saat dia dengan cepat memikirkan sesuatu sebelum ekspresi aneh muncul di wajahnya. Benarkah itu yang kupikirkan? Preston tidak melewatkan perubahan ekspresinya, dan saat dia hendak menanyakan sesuatu pada Nicole, sebuah suara datang dari belakang. Preston, kamu mungkin ingin berbicara dengan Nicole lebih banyak lagi. Ketika Preston mendengar suara itu, dia sedikit meringis. Itu adalah suara Snow, tapi tidak selembut atau semurah sebelumnya, tapi terdengar sangat aneh. Raine menimpali. Ya, Preston, ibu sangat kesal melihatmu bersama Nicole. Tidak bisakah kamu mempersulit kami? Preston mengerutkan kening dalam-dalam ketika dia melirik kedua saudara perempuannya, dengan rasa jengkel yang hampir tak terkendali di dalam hatinya. Tidak bisakah mereka berdua berbicara dengan benar? Memikirkan hal ini, dia berbicara dengan dingin kepada Snow dan Raine. Ibu adalah ibu, dan aku adalah aku. Jadi, aku tidak bisa melakukan apapun yang membuatnya tidak bahagia. Nicole juga seorang Riddle, dan aku bahkan tidak bisa duduk bersamanya. Snow, Raine, aku benar-benar tidak tahu di mana kamu berdiri. Permusuhan terhadap Nicole berasal. Ketika Snow dan Raine mendengar kata-katanya yang tidak terkendali, ekspresi mereka berubah. Snow dengan cepat mencibir ketika matanya benar-benar berbinar ketika dia melihat ke arah Nicole. Kamu bertanya kenapa, saudaraku sayang? Itu karena Nicole yang sangat kamu cintai adalah seorang pencuri yang mencuri berlian berhargaku.